Selamat datang kembali teman-teman. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi atau mendaftar di sensus penduduk online sebagai anjuran dari pemerintah untuk mengisi data-data online kita secara otomatis. Pertama kita buka Chrome. Lalu kita ketik sensus penduduk online. Kemudian pilih pertama ini SP 2020 online Badan Pusat Statistik. Nah, ini teman-teman tampilan pertama dari sensus penduduk 2020 secara online. Republik Indonesia sensus penduduk online 15 Februari sampai 29 Mei 2020 teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada syarat untuk mengisinya, yaitu waktu pengisian sekitar 5 menit untuk tiap anggota keluarga. Siapkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dokumen, pernikahan, perceraian, surat keterangan kematian, termasuk untuk anggota keluarga tambahan jika memungkinkan. Apabila ingin menyimpan data sementara, silakan tekan tombol simpan sementara. Kerahasiaan data kita ini teman-teman dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Dan partisipasi kita untuk mengisi sensus penduduk online ini membantu pemerintah mendapatkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir yang akan digunakan untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Setelah menyiapkan kartu keluarga, kita isikan NIK dan isikan nomor KK. NIK di sini yaitu teman-teman NIK kepala keluarga. Kemudian kita isikan kodenya yang di samping ini. Setelah itu kita pilih cek keberadaan. Nah, di sini teman-teman kita diminta untuk membuat password. Nah, ini dia kegunaan password. Teman-teman bisa baca dan sudah jelas. Nah, kita isikan passwordnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan keamanan. Ini berguna atau berfungsi misalnya nanti kita reset passwordnya teman-teman. Misalnya kita lupa, jadi kita diminta memberikan pertanyaan keamanan. Kita pilih salah satu di sini. Saya pilih apa nama hewan peliharaan pertama Anda. Nah, jawaban yang saya kasih teman-teman. Nah, ini passwordnya dan pertanyaannya harap ditulis supaya nanti tidak lupa. Kemudian teman-teman pilih buat password. Nah, kemudian setelah itu muncul lagi syarat pengisian datanya, yaitu teman-teman seperti yang tadi. Langsung kita pilih mulai mengisi. Nah, di sini teman-teman ada alamat keluarga saat ini, isikan alamat tempat tinggal sekarang, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT RW, nama jalan dan nomor rumah.
Keterangan tempat tinggal keluarga ini teman-teman isikan sesuai dengan data sesungguhnya atau yang sebenarnya. Setelah mengisi sesuai dengan data teman-teman, jangan lupa cek kembali. Setelah itu kita pilih lanjut ke Romawi 2 daftar anggota keluarga. Di sini teman-teman siapkan kartu keluarga karena nanti tiap anggota keluarga waktunya cuma 5 menit atau terbatas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada keterangan teman-teman, anggota keluarga baru adalah bayi, orang lain yang sudah 1 tahun, tinggal 1 tahun atau lebih, misalnya asisten rumah tangga, pembantu, famili, dan lain-lain. 3 belum 1 tahun tetapi sudah berniat menetap di keluarga ini, misal asisten rumah tangga, pembantu, dan famili, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman adalah nama anggota keluarga kita. Setelah datanya sesuai, kita pilih lanjut untuk mengedit kepala keluarga dulu terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman setelah mengisi semua data keluarga atau data anggota keluarga, di sini ada ringkasan yang seperti amplop ini. Di menu ini kita lihat ke bawah teman-teman. Di sini ringkasan pengisian sensus. Nah, di sini kalau sudah lengkap datanya seperti ini, dia status datanya sudah update. Berarti datanya sudah lengkap semua teman-teman. Nah, yang belum lengkap teman-teman, di sini ada juga keterangan belum lengkap. Jadi, kalau belum lengkap kita isi yang kosong. Nah, caranya pilih lihat yang ini. Nah, dia langsung ke data yang belum diisi atau yang masih kosong. Jadi
itu wajib diisi teman-teman. Nah, misalnya di sini sebutkan aktivitas lain yang Arniwati Lembu lakukan, jadi kita isi. Misalnya kita berikan aktivitas bekerja atau berkebun. Nah, kemudian setelah mengisi atau menulisnya teman-teman, kita pilih lanjut ringkasan. Nah, kita cek kembali dan datanya sudah diupdate semua teman-teman. Nah, kemudian kita pilih simpan sementara. Lalu teman-teman, setelah sudah terupdate semua status datanya, kita pilih kirim. Nah, di sini ada konfirmasi. Kita baca dulu. Periksa kembali hasil isian sebelum data dikirim. Jika Anda akan melengkapi data, mohon untuk menyimpan sementara. Anda hanya memiliki satu kali kesempatan untuk melakukan perubahan setelah data terkirim. Dengan menekan tombol kirim, saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar-benar data pribadi dan diisi dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi saat pengisian ini dilakukan. Setelah semua data teman-teman sudah merasa lengkap, tidak ada yang salah, sudah sesuai pokoknya, kita pilih kirim. Dan misalnya juga masih belum ada yang lengkap, pilih simpan sementara, baru kembali untuk mengeditnya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman cuma sekali atau satu kali kesempatan untuk melakukan perubahan setelah data kita dikirim. Kita pilih kirim ya teman-teman. Nah, udah berhasil, data Anda berhasil dikirim. Nah, sekian tutorial kali ini teman-teman untuk mengisi sensus penduduk 2020. Mari berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk membantu sensus dari pemerintah. Kemudian teman-teman pilih keluar. Terima kasih, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel saya.